Halo, nama saya Celia Pramesti dari program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Meduro. Museum Trowulan adalah museum arkeologi berada di Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Trowulan di barat Kolam Segaran. Trowulan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda atau artefak-artefak yang ditemukan di sekitar Trowulan. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari artefak Kerajaan Mojopahit. Selain dari Kerajaan Mojopahit, di museum ini juga terdapat penemuan-penemuan artefak dari Kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singosari. Museum ini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda sejarah, juga berperan sebagai tempat studi sejarah, sehingga kita dapat melihat hasil-hasil kebudayaan zaman kuno melalui koleksi-koleksi dalam museum ini. Awalnya, Sir Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal Jawa, menemukan reruntuhan kota kuno di sekitaran Trowulan pada tahun 1811 sampai 1816. Kemudian ia melaporkan temuan-temuan yang tersebar di sekitaran Trowulan tersebut. Pada waktu itu, wilayah Trowulan masih berupa hutan jadi, sehingga menyulitkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan terperinci. Untuk mengatasi penjaraan dan penggalian yang ilegal, maka dibangunlah sebagai gudang sederhana untuk menyimpan hasil-hasil temuan tersebut. Kemudian pada tanggal 24 April 1924 dibentuk Oudheidkundige Vereniging Mojopahit atau disingkat OVM yang diprakarsai oleh RAA Kromo Djodjo Adinegoro yang merupakan Bupati Mojokerto serta bekerja sama dengan seorang arsitek Belanda yang juga berprofesi sebagai arkeolog, yaitu Ir Henry Maclean-Pont. OVM merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibentukkan untuk meneliti peninggalan Mojopahit. Pada waktu itu, OVM berkantor di sebuah bangunan atau rumah yang berada di areal situ Trowulan yang terletak di Jalan Raya Mojokerto, Jombang, atau sekarang kantor BP3 Trowulan. Kantor ini tersebut digunakan untuk menyimpan hasil dari temuan artefak-artefak, baik melalui cara penggalian, survei, maupun penemuan secara tak sengaja. Kemudian, karena banyaknya temuan-temuan serta dirasa pantas untuk dipamerkan, maka tahun 1926 dibangunlah sebuah museum untuk menyimpan sekaligus memamerkan hasil-hasil temuan yang kemudian dikenal dengan nama Museum Trowulan. Museum ini terbuka untuk umum. Si museum sesuai dengan sejarahnya, koleksi Pusat Informasi Mojopahit didominasi oleh benda cagar budaya peninggalan Mojopahit. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut, beberapa aspek budaya Mojopahit dapat dikaji lebih lanjut, seperti di bidang pertanian, irigasi, arsitektur, perdagangan, perindustrian, agama, dan kesenian. Keseluruhan koleksi tersebut ditata di gedung, pendopo, maupun halaman museum. Berdasarkan bahannya, koleksi Museum Trowulan yang dipamerkan terdapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, koleksi tanah liat atau terakota, mencakup koleksi terakota manusia, alat-alat produksi, alat-alat rumah tangga, arsitektur. 2. Koleksi keramik. Koleksi keramik yang dimiliki oleh Pusat Informasi Mojopahit berasal dari beberapa negara asing seperti Cina, Thailand, dan Vietnam. Keramik-keramik tersebut pun memiliki berbagai bentuk dan fungsi seperti guci, teko, piring, mangkok, sendok, dan vas bunga. Ketiga, koleksi logam. Koleksi benda cagar budaya berbahan logam yang dimiliki Pusat Informasi Mojopahit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok seperti koleksi mata uang kuno, koleksi alat-alat upacara seperti bakor,
wedupaan, lampu, cermin, guci, dan genta, dan koleksi alat musik. Yang keempat, koleksi batu. Koleksi benda cagar budaya yang berbahan batu berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: koleksi miniatur dan komponen candi, koleksi arca, koleksi relief, koleksi prasasti. Sementara itu, koleksi benda cagar budaya yang berbahan batu yang dimiliki oleh Pusat Informasi Majapahit juga terdapat alat-alat dan fosil binatang dari masa prasejarah. Pada tahun 1942, museum ditutup untuk umum karena Henry Manclepon ditawan oleh Jepang. Sejak itu museum berpindah-pindah tangan. Yang terakhir dikelola oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur. Dua kantor tersebut tidak hanya melaksanakan pelindungan terhadap benda cagar budaya peninggalan Kerajaan Majapahit saja, tetapi seluruh peninggalan kuno di Jawa Timur. Oleh karena itu koleksinya semakin bertambah banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, museum dipindahkan ke tempat yang lebih luas berjarak sekitar 2 km dari tempat semula, namun masih di situs Trowulan. Museum baru tersebut sesuai dengan struktur organisasi disebut sebagai Balai Penyelamatan Arca, namun masyarakat umum tetap mengenalnya sebagai Museum Trowulan.